application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi kasus Harun Masiku dan kaitannya dengan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Kita tahu kan ya, setelah Hasto diperiksa oleh KPK, kan HP-nya dan buku catatannya disita oleh KPK dari tangan stafnya. Siapa itu? Namanya Kusnadi. Wah, Hasto nggak terima itu ya. Oke lah, ntar kita sambung nih ya mengenai Hasto tak terima. Dan Kusnadi akhirnya dipanggil nih sama KPK untuk diperiksa. Tapi kan dia sempat tidak hadir karena alasannya trauma, karena dibentak-bentak sama penyidik. Oke, nggak tahu nih ya bagaimana hasil pemeriksaannya lagi kalau Kusnadi ini datang. Nah, di satu sisi kembali lagi ke Hasto, dia tidak terima dia punya handphone, kalau nggak salah ada 2 bahkan katanya ya. Dan buku catatannya disita oleh KPK. Dia ngadu ke Dewan Pengawas KPK, ditolak karena Dewan Pengawas KPK bilang itu sudah sesuai prosedur. Dia melapor ke Polda Metro Jaya dan Bareskrim, ditolak juga laporannya oleh pihak kepolisian. Wih, menarik. Dia komplain juga ke Komnas HAM, ya. Nah, Komnas HAM kalau saya lihat beritanya, dia tidak mau buru-buru menanggapi laporan dari tim kuasa hukum Hasto. Karena tim kuasa hukum Hasto minta Komnas HAM ini untuk memanggil atau menghubungilah, kita sebut aja Pak Kapolri ya. Tapi ya Komnas HAM belum mau buru-buru untuk menanggapi aduan dari tim kuasa hukum Hasto. Saya nggak tahu ya, kalau misalnya Komnas HAM juga bilang tidak ada hak asasi manusia yang dilanggar. Misalnya nih ya, karena itu adalah hak dari penyidik. Misalnya, saya nggak tahu lagi nih ya, mereka akan mengadu kemana? Ke FBI atau ke PBB, saya nggak tahu ya. Ini kan namanya yang dipergunjingkan oleh netizen gitu ya. Oke deh, sekarang kita lihat ya. Di dunia maya, banyak diskusi mengenai Hasto dan Harun Masiku. Dan saya setuju dengan diskusi-diskusi yang sedang berlangsung di media sosial yang menyatakan kali ini Hasto dan Harun Masiku sulit lolos dari KPK. Kenapa? Nah, ini yang mau saya bahas, ya. Nah, di sini kita lihat dulu nih ya berita dari Detik News ya. Ini berita kemarin ini Minggu ya. Ex-penyidik KPK ungkap TWK, ntar saya jelaskan TWK itu apa ya. Era Firly Bahuri ya, bekas ketua KPK kan sudah dinonaktifkan karena tersangkut kasus Syahrul Yassin Limpo dari Nasdem ya. Nah, TWK era Firly ini menggagalkan penangkapan Harun Masiku. Nah, ini menarik karena begini, kalau Anda baca ya berita di Detik sini dikatakan bahwa mantan penyidik KPK, sekarang artinya dia sudah tidak jadi penyidik dong, namanya Praswat Nugraha, bercerita bahwa buron KPK yaitu Harun Masiku sempat hendak ditangkap oleh timnya dan dia ikut mau nangkap nih katanya ya pada tahun 2021. Namun katanya upaya itu digagalkan oleh polemik tes wawasan kebangsaan atau TWK yang tadi di judulnya itu ya, era Firly Bahuri. Nah, TWK ini, tes wawasan kebangsaan, itu waktu itu diterapkan kepada sejumlah karyawan KPK. Ada beberapa yang tidak lolos, termasuk Novel Baswedan. Sebut saja tes wawasan kebangsaan itu, ya Anda bisa cek lah di Google apa itu tes wawasan kebangsaan. Misalnya untuk mengecek apakah penyidik KPK ada yang terkontaminasi kadrun misalnya gitu ya, khilafah apa gimana ya. Nah,
yang ini gara-gara tes wawasan kebangsaan itu, para penyidik yang hendak menangkap Harun Masiku diberhentikan karena katanya tidak lolos. Wah, mantap ini ya. Ada 57 pegawai KPK yang dinonaktifkan gara-gara tes wawasan kebangsaan Firly Bahuri waktu itu. Nah, mantap ya. Tadi sudah saya katakan selain Praswat ini, penyidik senior lainnya seperti Novel Baswedan, Harun Al-Rashid ya, menjadi karyawan yang kena pecat lembaga anti rasuah itu. Kasihan deh ya. Nah, oleh karena itu, Praswat menyatakan pada waktu itu Harun Masiku terindikasi berada di suatu pulau dan menyamar sebagai guru bahasa Inggris katanya ya. Setelah itu dia menyebutkan tim penyidik saat itu kemudian hendak melapor ke pimpinan mengenai ini, tapi begitu melapor, nah ini kasihan banget nih ya. Nah, dia mau melapor, tapi maksudnya mau melapor, Pak, di situ ada Harun Masiku gitu ya. Dia mau minta surat tugas dari pimpinan KPK ya, karena itu sudah ada di luar pulau ya. Nah, oleh karena itu dia laporkan ke pimpinan KPK. Karena mereka butuh surat lah ya untuk menindaklanjuti ya penangkapan Harun Masiku itu, ya. Tapi masalahnya setelah dilaporkan, muncul wacana TWK itu, tes wawasan kebangsaan, ya. Nah, dia terkena pemecatan karena dianggap tidak lolos TWK itu. Jadi dia menduga nih ya, tes wawasan kebangsaan yang heboh waktu itu sampai ada 57 karyawan KPK yang dipecat itu adalah upaya menggagalkan penangkapan Harun Masiku. Catatan menarik ya. Dan di beberapa diskusi dikatakan memang waktu itu Firly itu terkesan mau menghalangi penangkapan Harun Masiku. Itu menurut diskusi-diskusi di media sosial yang saya dengar. Kalau saya lihat berita Detik, ini berarti diskusi itu tidak salah, ya. Yaitu karena setelah dilaporkan ada sejumlah karyawan yang dinyatakan tidak lolos TWK. Padahal belum masuki masa pensiun, belum melewati jangka waktu tugas, dan segala macam. Jadi, itulah yang mereka bilang itu memperkuat dugaan bahwa sebetulnya atau sesungguhnya tes wawasan kebangsaan itu diciptakan untuk menghentikan langkah penyidikan yang sedang berjalan. Oh, hebat ya, untuk menghentikan penyidikan itu, ini menurut berita ya. Dibuatlah suatu tes wawasan kebangsaan. Dan ada 57 yang tidak lolos, termasuk penyidik-penyidik yang mau nangkap Harun Masiku. Nah, ntar kita lihat lagi nih ya, ada beritanya lagi yang lebih detail. Nah, jadi pada waktu itu, kondisi waktu itu ketika Firly Bahuri menjadi pimpinan KPK katanya, dia tidak percaya bahwa pimpinan KPK ya, khususnya Firly Bahuri maksudnya gitu ya, memang serius mau nangkap Harun Masiku. Ya, orang tiba-tiba dibikin tes wawasan kebangsaan gitu. Ya, malah pimpinan KPK tadi, ya Firly lah di sini ya, menerapkan TWK ini ya untuk menonaktifkan beberapa pegawai sesegera mungkin. Jadi penangkapan Harun Masiku tak lebih dari bahan bargain yang tidak akan kunjung direalisasikan pada waktu itu. Begitu ya ternyata. Ya ini kan menurut berita, saya cuman baca loh ya. Jangan nuduh-nuduh saya loh. Nah, jadi itulah yang memperkuat dugaan bahwa TWK itu memang dibentuk untuk menghentikan langkah penyidikan yang sedang berjalan. Yang salah satunya adalah kasus Harun Masiku. Nah, oleh karena itu, pada saat itu ya dia tidak percaya pimpinan KPK mau serius menangkap Harun Masiku. Ya. Nah, sebagai informasi kita sudah tahu ya, Harun Masiku itu ya menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan 600 juta. Padahal uang yang keluar dari dia menurut berita-berita 1,5 miliar. Berarti ada uang yang ditilep gitu ya oleh calo-calo perkara ini ya. Wahyu Setiawan yang disogok itu komisioner KPU malah sudah dipenjara. Nah, tapi sekarang sih sudah bebas bersyarat. Nah, Harun masih buron. Waduh, menarik ya. Nah, kemudian Tempo pun ya
1 hari sebelumnya memberitakan mengenai kisah Rosa, penyidik KPK yang disekap dan diberhentikan Firly Bahuri setelah hampir tangkap Harun Masiku. Waduh. Nah, Rosa ini yang sekarang menyidik Hasto kembali. Nah, Rosa ini sebelumnya pernah disekap di kampus PTIK, kampus yang mencetak perwira-perwira Polri. Nah, ntar kita lihat lagi di video saya udah pernah saya bahas ya. Dan dia juga diberhentikan oleh Firly Bahuri, tapi sekarang dia aktif lagi dan dia yang dipercaya untuk menyidik Harun Masiku dan Hasto. Jadi dugaan saya ini jadi serius sekarang nih. Sulit rasanya Harun Masiku dan Hasto akan lolos. Karena penyidik yang sama yang diterjunkan untuk menyidik Harun Masiku dan Hasto Kristianto. Nah, kalau di berita Tempo ini dikatakan bahwa kita sudah tahu KPK mengusut kembali kasus suap yang menyeret politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Harun Masiku, ya. Dan terkait hal ini kita tahu KPK memanggil Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus tersebut. Nah, Hasto ini kan saksi keempat ya. Kan sebelumnya ada diperiksa seorang wartawan dan beberapa mahasiswa yang ada kerabat gitu ya sama Harun Masiku, ya. Nah, kasus Harun Masiku yang seakan-akan hidup kembali ini mengingatkan kita ya tadi soal yang TWK gitu ya. Perjalanan para penyidik KPK yang mau menangkap Harun Masiku. Jadi, wah sakti ya Harun Masiku nih ya. Oke deh. Nah, ini dia nih. Jadi, OTT dari Wahyu Setiawan itu sendiri yang mantan komisioner KPU itu terjadi pada Rabu 8 Januari 2024, 4 tahun lebih yang lalu ya, hampir 5 tahun lah ya. Nah ini ada kisah dari Rosa Purbo Bekti yang sekarang menyidik kasus Harun Masiku lagi dan juga memeriksa Hasto dan menyita HP-nya. Jadi ini orang pernah dipecat waktu zaman Firly Bahuri, kemudian ntar kita lihat ya beritanya, dia diaktifkan lagi dan sekarang dia yang nyidik lagi. Waduh, makanya saya bilang nih kayaknya sulit nih ya lolos ya. Penyidik ini, si Rosa Purbo yang sekarang menyidik ini pernah disekap, ya, dan dipecat dari KPK. Aduh, ketika mengusut kasus Harun Masiku. Nah, penyidik KPK ini kita tahu waktu zaman itu selalu mendapatkan kendala atau rintangan ketika mengusut perkara suap politikus PDIP ini, ya. Nah, Rosa waktu itu memimpin operasi penangkapan, ya, dan 5 anggotanya ditahan, dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi oleh polisi. Padahal Rosa sendiri itu polisi loh. Aduh, Rosa itu polisi. Kan penyidik KPK ada yang datang dari kejaksaan, ada yang datang dari kepolisian. Rosa itu dari kepolisian. Diinterogasi sama polisi. Padahal dia mau melakukan tugasnya menangkap Harun Masiku yang ngumpet katanya waktu itu di PTIK. Nah, menurut berita-berita ya boleh cek ya. Di situ juga ada Hasto katanya. Aduh, menarik deh ya. Nah, waduh, ini kali ini kayaknya bener-bener deh. Bener-bener, ini saya sih serius nih ya, saya curiga nih ini bener-bener serius nih. Nah, nah, Tempo juga pernah melakukan laporan investigasi, udah lama sih ya, judulnya Terkatung-katung di Gedung Merah Putih, ya. Sekitar sebulan setelah kejadian gagalnya operasi penangkapan Harun Masiku. Malah tinggal ditangkap, malah diinterogasi, disekap di ruangan di kampus PTIK. Yang menginterogasi katanya polisi. Ini berita yang tulis ya. Kemudian Rosa mendapatkan pemberitahuan bahwa dirinya tidak lagi berstatus sebagai penyidik KPK pada 4 Februari 2020. Jadi dalam waktu sebulan setelah dia disekap, dia dipecat. Ya. Waduh, panjang deh ceritanya ya. Bahkan katanya Rosa waktu itu sedang tugas di Medan menangani suatu kasus, ya pun. Ketika dia pulang bersama anggota timnya, bahkan dia mendapatkan surat pemberhentian tidak sempat lagi membereskan mejanya. Aduh, kejam ya. Kejam banget loh. Waduh, ini menarik nih. Benar-benar menarik. Kasihan Rosa. Nah,
Kemudian dia katakan bahwa Ketua Wadah Pegawai KPK pada saat itu, yang namanya Yudi Purnomo Harahap, mengatakan Rosa juga harus mengembalikan gaji yang sudah diterima di awal Februari lalu. Padahal Rosa belum menerima surat keputusan pemberhentian secara resmi. Kejam juga ya. Nah, kemudian Rosa dipulangkan ke institusinya, yaitu ke Kepolisian Republik Indonesia. Ya, waduh, menarik nih. Nah, pokoknya singkat cerita, seorang jenderal katanya ini, wah ini menarik ya, seorang jenderal pada 21 Januari, waduh, ini luar biasa ini ya, luar biasa nih. Ini apa nih dia bilang nih ya, seorang jenderal ya menganulir surat penarikan Rosa, padahal Rosa itu mau sempat ditarik lah. Daripada diberhentikan, udah kita tarik, tapi dibatalkan, ya. Dan surat pembatalan itu katanya dikirim ke KPK. Mereka tidak mau narik Rosa, dia bilang. Nah, kemudian pelaksana juru bicara KPK waktu itu, Ali Fikri, membenarkan adanya surat pembatalan penarikan itu. Tapi ia mengatakan KPK menerima surat tersebut pada 24 Januari. Kata dia itu proses pemberhentian Rosa sudah rampung per 15 Januari. 5 pemimpin, catat nih ya, 5 pemimpin. Berarti bukan Firly aja dong ya. Ada 5 pemimpin nih ya. Sudah sepakat untuk memberhentikan Rosa dan kirim kembali ke Mabes Polri. Nah, katanya menanggapi hal itu, jenderal tersebut mengirim surat yang menegaskan pembatalan penarikan Rosa pada 29 Januari. Ya. Tapi Firly Bahuri bersikeras untuk mengembalikan Rosa ke institusi awalnya, yaitu ke Mabes Polri. Waduh, ternyata ada friksi ya di antara para pejabat polisi ini, yaitu Firly juga dari kepolisian kan. Nah, kemudian putusan pimpinan KPK maksudnya ini ya, menyampaikan bahwa sudah ada surat penghentiannya ya, ucap Firly pada 6 Februari. Kemudian saat itu juga Rosa tidak lagi menjadi penyidik KPK. Dia harus meninggalkan tanggung jawabnya dalam menyidik kasus Harun Masiku. Waduh. Nah, di Tempo juga ada berita lah, peran Firly di balik pemulangan penyidik KPK Rosa Purbobekti. Adalah ya. Tapi kita nggak usah bahas itulah. Ini berita ini sudah cukup mengindikasikan ke sana. Nah, sekarang Rosa Purbobekti dilaporkan lagi nih sama Hasto ya, karena dia sita ponselnya Hasto dan stafnya gitu ya. Tapi sekarang atasannya Rosa malah membackup, mendukung Rosa. Bahkan tindakannya menyita oleh Dewan Pengawas KPK kali ini dibilang tidak melanggar prosedur. Mantap dan ya. Oke, nah kita sudah tahu laporannya ke Mabes Polri, dalam hal ini ke Bareskrim Polri juga sudah ditolak ya. Jadi ya tadi kita sudah tahu bahwa untuk menyingkirkan Rosa ini itu bukan kali ini. Yang lalu kan juga sudah dipecat dia sama Firly kan, tapi sekarang dia kembali lagi aktif ya. Dan di sini beritanya ini sama, dia pernah didepak dari KPK tak lama setelah terlibat dalam tim operasi tangkap tangan OTT ya, menangkap para ini yang pelanggar-pelanggar tadi. Yang misalnya yang terlibat dalam kasus Harun Masiku, dalam hal ini ex anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan ya. Nah, kita tahu Harun adalah masih buron ya. KPK gagal menangkap Harun yang diduga ada di PTK, ngumpet ya. Menurut laporan majalah Tempo edisi 18 Januari 2020, Harun disinyalir menemui Hasto ya, yang diduga mengetahui transaksi suap ya. Sesampainya di lokasi, tim OTT KPK justru ditahan oleh polisi di kampus PTIK. Tadi kan sudah dijelaskan juga ya. Nah, setelah operasi senyap itu, ya tadi berita yang sebelumnya Rosa dipulangkan ke institusi awalnya, yaitu ke Mabes Polri. Waduh, ternyata begitu toh ceritanya. Langsung deh ya.
Nah, usut punya usut, ya. Waktu itu Wakapolri ya 2 kali mengirim surat katanya mengenai surat pembatalan penarikan Rosa, ya. Tapi pimpinan KPK tetap ngotot memutuskan untuk mengembalikan Rosa ke institusinya, yaitu kepolisian, ya. Kemudian Rosa melayangkan surat keberatannya kepada Bapak Presiden Joko Widodo, ya. Kemudian Dewan Pengawas KPK membawa polemik ini ke rapat evaluasi dengan pimpinan KPK pada 28 April 2020. Wah, jadi ini panjang waktu itu, ya. Kemudian akhirnya, nah ini setelah Dewan Pengawasnya itu turun tangan, nah ini dia mantap, ya. Nah, karena mereka Dewan Pengawas kan memang tugasnya untuk mengawasi, ya. KPK akhirnya, nah ini dia nih, memutuskan untuk mempekerjakan kembali Rosa di lembaganya, ya, berdasarkan keputusan yang diambil dalam rapat pimpinan KPK pada 6 Mei 2020. Jadi Rosa sempat didepak di awal-awal Februari, kemudian tanggal 6 Mei kembali lagi. Tapi kenapa ya begitu dia kembali lagi tidak langsung nyidik ya? Nah ini menarik, ya. Kemudian Rosa bertugas lagi di KPK, ya. Pimpinan KPK membatalkan pemberhentian Rosa ini atas pertimbangan adanya surat dari Kapolri Jenderal Idam Aziz. Wah, jadi ternyata Kapolri yang waktu lalu itu turun tangan, ya. Idam minta KPK kembali mempekerjakan Rosa sampai masa tugasnya berakhir, ya. Wah, gitu deh, ya. Akhirnya diterima kembali. Ini mantap ini, ya. Ini aduh gimana ya. Oke. Jadi setelah itu ya Rosa bekerja kembali. Nah sekarang setelah Firly Bahuri dinonaktifkan dari pimpinan KPK karena tersangkut kasus Syahrul Yassin Limpo, katanya kan dia di tanda kutip ya memeras dan belum pernah disidang sampai sekarang ya. Kan ada fotonya dia ketemu Syahrul Yassin Limpo dan Firly Bahuri bertemu di lapangan badminton ya. Aduh lah Anda tahu lah itu beritanya ya. Nah sekarang Rosa aktif lagi memeriksa kasus ini, tapi dia digoyang lagi ya. Dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK ya, dilaporkan ke Komnas HAM seperti yang tadi sudah saya bahas di awal gitu ya. Nah, tapi dia tenang-tenang aja karena sekarang pimpinannya mendukung dia. Ya. Mendukung dia. Kemudian ya tadi kita sudah tahu laporannya Rosa ke Bareskrim yang dilakukan oleh tim kuasa hukum juga sudah ditolak oleh Bareskrim, ya. Jadi tinggal nunggu keputusan Komnas HAM. Kalau Komnas HAM yang diminta untuk panggil Kapolri juga bilang nggak ada apa-apa tuh, nah mau lapor kemana lagi? Ke FBI? Mau melapor lagi ke PBB? Nah nggak ngerti kan ya? Oleh karena itu, ya, kita tunggu saja kelanjutan dari kasus ini. Kalau feeling saya, mungkin saya salah ya. Dengan ditaruhnya Rosa lagi sebagai penyidik kasus ini membuktikan bahwa menurut saya ya, sekali lagi ya, KPK kali ini serius karena dia menurunkan penyidik yang sama, bukan penyidik yang lain. Dan bisa saja loh ya, ini bisa saja. Kalau saya Rosa, sekarang loh, gua dipercaya lagi nih ya, nyidik nih ya. Dulu gue boleh disekap loh, gue dulu boleh diberhentiin loh. Tapi sekarang gue jadi penyidik lagi, penyidik kasus yang sama. Ngerti dong maksud saya dong ya? Dia akan serius. Karena atasannya juga mendukung dia. Dewan Pengawas KPK mendukung dia. Bareskrim Polri mendukung dia. Nah, nggak tahu nih Komnas HAM. Ya, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.